Halo teman semuanya. Nah, siapa nih yang suka scroll-scroll di sosial media, tapi hanya sekedar dapat hiburannya aja, nggak dapat cuannya? Kalau kamu ingin tahu ya cara mengubah bermain sosmed menghasilkan uang, nah pas banget. Yuk kita bahas di video ini. Saya sendiri sudah 2 tahun ya berkecimpung di dunia sosial media, dan di sini saya baru paham bahwa sosial media itu bukan cuma sekedar tempat pamer-pamer doang, tapi bisa menghasilkan cuan. Yang pertama, kamu harus tentukan dulu apa yang kamu kuasai dan apa yang kamu sukai. Jangan pernah ikut-ikutan tren kalau kita tidak mengerti tentang konten tersebut. Kenapa harus sesuai dengan minat? Karena dengan apa yang kita kuasai, kita akan lebih mudah dalam membuat konten. Dan yang pastinya, penonton akan percaya dan itu adalah kunci utamanya dalam sebuah konten. Yang kedua, bangun akun dan audiensmu. Jadi rapikan dulu akun kita, ya kan? Nama yang jelas, profil yang kece, dan bio yang langsung bilang siapa kamu. Jadi jangan lagi akun itu nama-nama yang sulit ya, seperti zaman saya dulu ya. Kalau akun-akun itu seperti Imam sayang kamu selamanya. Jadi kalau kita sudah terjun ke dunia content creator, kita harus pastikan dulu nama ya yang akan kita branding dalam membuat akun di konten kita. Setelah akun kita rapi dengan foto profil yang jelas, lalu buatlah konten yang solutif. Karena biasanya audiens atau penonton itu paling suka konten-konten yang berinspiratif ataupun hiburan ya. Setelah kita memposting di akun kita, jangan lupa untuk selalu konsisten. Ingat, jumlah pengikut itu bukan segalanya, tapi keterlibatan audiens di dalam konten kita itu yang akan menghasilkan uang ataupun cuan. Yang ketiga, sumber pendapatan dari sosial media. Nah, bagian ini yang paling ditunggu yang harus kita bahas ya. Karena ini nih ya yang bisa menghasilkan cuan dari kita bersosial media. Ada 3 cara yang paling aman dan mudah. Yang pertama adalah afiliasi ya. Jadi kita bisa sematkan tautan link produk di konten kita agar orang klik dan kita mendapatkan fee dari konten ataupun yang kita bagikan tersebut. Yang kedua, kerjasama dengan brand ya. Itu yang disebut dengan endorse kayaknya ya. Kalau kita sudah brandingnya udah kuat, biasanya merek-merek atau brand-brand tertentu itu tertarik untuk ikutan mensupport konten kita. Nah, ini sumber cuan yang kedua juga. Yang ketiga, kalau memang kita basicnya seorang pedagang atau pebisnis online, nah pas banget ya, kita bisa posting produk-produk yang memang kita bisa tawarkan kepada pelanggan melalui konten yang kita buat. Dan semua ini bisa kita mulai tanpa stok barang dan tanpa ribet. Gimana? Keren banget kan sosial media? Semua memang butuh proses, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Nah, dari ketiga langkah tadi, kira-kira langkah mana nih yang akan kamu ambil duluan ya? Kalau masih ada yang bingung, boleh deh cek di kolom komentar ya. Atau kalau memang bermanfaat video yang saya buat, boleh deh di like ataupun share kepada rekan-rekan yang saat ini ingin memulai membuat konten dan mendapatkan keuntungan dari sebuah konten. Jadi, ayo kita mulai membuat konten sekarang juga agar kita bisa mendapatkan manfaatnya saat ini ataupun sebagai aset kita di masa yang akan datang. Selalu ikutin video saya untuk mendapatkan tips seputar konten selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.